Saya mungkin aja berpikir kalau yang mengajar saya itu adalah Dimas. Tapi jujur, saya nggak melihat dengan jelas apakah itu Dimas atau bukan. Kejadiannya sangat cepat, Pak. Kalau begitu, kalau belum ada bukti-bukti lebih lanjut, Pak Dimas bisa dibebaskan dengan jaminan. Pak, enggak. Saya nggak terima, Pak. Bapak lihat dong kondisi Mas Setia seperti apa, Pak. Masa Bapak mau bebasin Mas Dimas gitu aja nggak? Saya nggak terima ini semua, Pak. Aisyah. Mas, kalau Mas Dimas sampai bebas ini nggak adil, Mas. Maaf, Bu. Kami akan terus bekerja sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pak Setia, terima kasih atas keterangannya, Pak. Kalau begitu kami permisi dulu. Mari, Pak. Kalau begitu, saya juga permisi ya. Terima kasih, Pak Setia. Aisyah. Ya. Allah. Bapak yang tenang. Oke. Gue yakin kok. Kebenaran pasti terungkap. Terima kasih kamu udah belain aku. Terima kasih atas ketulusan kamu. Pak Dimas, Anda sekarang sudah dibebaskan. Silakan ikut saya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Izinan? Siap. Ini Pak Dimas. Oh, baik. Silakan. Akhirnya Mas Dimas sudah bisa bebas dengan jaminan, Mas. Karena Setia udah sadar dan dia sudah berikan keterangan kalau dia nggak lihat siapa pelakunya. Setia udah sadar. Dan sekarang Aisyah sedang menjaga dia di rumah sakit. Apa Aisyah tahu saya akan bebas? Iya, dia tahu. Terus reaksinya apa? Dia marah sekali, Mas. Natasha, asal kamu tahu ya, bukan hanya dia aja yang marah, tapi saya juga. Dan saya nggak akan pernah memaafkan apa yang dia lakukan sama saya. Tega-teganya dia fitnah saya. Tapi, Mas, Cukup, Natasha. Saya nggak mau dengar apa-apa lagi soal tentang dia. Ayo kita pergi. Pak, terima kasih atas kerjasama dan bantuannya. Sama-sama, Pak. Saya berikan. Silakan. bagaimana dokter? Alhamdulillah, kondisi Pastia sudah stabil. Jadi Pastia sudah boleh pulang dan rawat jalan. Terima kasih, Dok. Alhamdulillah ya Allah. Cepat sehat, benar-benar sehat ya. Kalau begitu saya permisi. Ya, makasih ya, Dok. Makasih, Dok. Benar-benar pulih kamu ya segera mungkin ya. Amin. Aisyah. Mama rapi-rapi dulu ya.
Tasya. Makasih ya. Aku juga makasih ya, Mas. Ya sudah, ini makan dulu. Habis itu lekas minum obatnya. Iya, Pak. Bapak jadi nggak tega lihat ibu sakit begini. Mana harus urus 3 anak. Bu, gimana kalau hari ini si bayi bapak bawa kerja? Emangnya gak apa-apa sama bosnya Bapak? Kebetulan sekarang lupa kosong terus. Si bosnya lagi sering pergi. Bapak sendiri nggak tahu kemana. Tapi pembantu yang tinggal di sana baik kok. Jadi nggak masalah Bu. Gimana Bu? Ya udah kalau gitu, terserah Bapak aja. Ya sudah habisin Bu makannya. Ayo, Akbar. Hati-hati, Mas. Alhamdulillah kamu udah bisa pulang, Mas Setia. Parkirnya mobil saya. Oh siap, Bu. Ya, Bu. Ayo Setia, Setia. Awas, hati-hati. Pelan-pelan Setia, pelan-pelan. Gini enggak. Hati-hati. Awas. Bisa? Awas, pelan-pelan. Aman, Mam. Assalamualaikum. Mam. Biar mama yang buka. Ya, tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah datang. Masuk ke sana ya. Masuk. Bu, ini siapa? Ini pembantu ART yang akan jagain dan ngurusin Setia. Siang, Bu. Pak. Dia boleh ngomong sebentar, Bu? Mam. Ngomong apa sih? Kondisi Mas Setia kan masih kayak gitu. Kenapa harus dijaga sama RT, Bu? Kenapa nggak Ibu langsung yang jagain Mas Setia? Lagian juga kan Ibu tahu sendiri kemarin Mas Setia habis diserang sama orang. Kita nggak tahu ini siapa orangnya, Bu. Aisyah, kamu dengar ya? Kamu nggak usah ikut campur, ya? Dan nggak usah ngajarin saya, oke? Kamu tahu kan? Itu Setia sampai kayak gitu gara-gara siapa? Ulah kamu juga kan? Dan sekarang akhirnya saya juga yang repot. Aduh, lupa. Di sebelah ada Setia. Kalau Setia dengar aku marah-marahin sama Aisyah, pasti dia nggak terima. Mendingan aku sobek aja deh.
Jadi, Aisyah, Mama mau kamu tuh paham. Oke? Mama nggak bisa sering datang ke sini, ngurusin, nemenin Setia. Karena kan di rumah ada Karissa dan Karissa nggak bisa ditinggal-tinggal, ya kan? Iya. Oh, Karissa itu anaknya Dimas ya, Bu? Iya. Setahu saya, dari kabar yang terakhir saya dengar, Dimas itu udah bebas dari penjara dengan jaminan. Jadi, Karissa itu nggak sendirian kan di rumah? Kamu jangan sok tahu ya. Kamu itu kan nggak tahu gimana kondisi di rumah, ya kan? Saya itu nggak suka banget dan curiga dan nggak percaya sama orang yang bernamanya Bianca dan juga mamanya itu tuh, Bu Siska. Walaupun si Bianca itu orang tuanya Karissa, tapi tetap aja saya nggak suka. Nanti yang ada kalau misalnya saya sering kesini, tiba-tiba mereka berdua tuh datang, gimana? Siapa yang ngawasin? Nggak ada kan? Bu Lydia benar. Nggak salah kalau dia khawatirin Karissa. Tapi aku nggak bisa biarin maksudnya dijagain sama ART. Bu, apa? Kalau misalnya saya yang jagain Mas Setia di sini gimana? Aisyah, kamu kalau misalnya ngomong, ngasih ide, dipikir dulu nggak sama otak kamu gitu ya? Hello, kalau kamu tinggal di apartemen berdua sama Setia, apa kata orang-orang nanti? Dibilang nanti kamu kebos sama Setia? Oh, enggak ya. Saya nggak setuju, saya nggak suka kayak gitu. Bu, maaf. Nggak akan ada yang mengira seperti itu. Karena Aisyah tidak akan tinggal sendirian di sini. Saya dan istri saya, juga Akbar, akan menemani Aisyah di sini. Sampai Nak Setia sembuh kembali. Iya gitu, Bu. Iya, Bu. Enggak, tetap saya nggak setuju. Apaan sih kumpul semua di sini? Maaf. Setia, aduh Setia hati dong. Setia sudah. Kayaknya aku lebih aman kalau dijaga sama mereka. Ya, Mama juga mendingan pulang deh. Lagian keluarga Pak Juki kayaknya lebih sayang sama aku daripada Mama. Ya, Mama pulang. Aku juga harus istirahat, mau. Kepalaku sakit sekali rasanya. Duduk dengan duduk sini. Memang sih, mereka pasti lebih bisa jagain Setia dengan baik daripada sama ART itu. Ya udahlah, biarin aja. Daripada aku ributin, yang ada nanti Setia makin stres lagi. Mbak? Ya. Kamu tuh nggak jadi kerja di sini, jadi pulang aja. Nanti transportnya saya kasih double, ya. Ya udah Setia, kalau gitu Mama pulang dulu. Tapi kamu jangan ngomong kasar kayak gitu lagi sama Mama ya. Jangan marah-marah kayak gitu. Cepat sembuh. Ya, nanti Bu. Nah, kamu di sini dulu ya. Bapak mau kerja sebentar. Ya, yang tenangnya. Tidur di sini ya. Ya Allah, Pak. Itu Bapak kerja sambil bawa bayinya. Iya, maaf Pak.
Soalnya istri saya lagi sakit dan harus ngurus 3 anak. Kasihan, jadi gak ada yang jagain bayi ini. Tak kekurangan juga nanti kalau dekat-dekat istri saya. Oh gitu. Ya udah atuh Bapak, nggak apa-apa. Tapi sayangnya teh Nyonya Lydia teh lagi nggak ada. Padahal kemarin Nyonya teh tanya-tanya tentang bayi Bapak. Lydia, tanya anak saya. Kok bisa ya, Pak? Kalau masalah itu teh saya nggak tahu Pak. Tapi Nyonya teh tanya, Bapak teh nemuin bayi itu teh di mana gitu. Itu Nyonya pulang. Aduh, malah ibu pulang, Mbak. Kira-kira bakal diizinin nggak saya bawa anaknya, Mbak? Saya takut dimarahin. Terus gimana nanti kalau dipecat? Pasti diizinin atuh Pak. Nanti saya minta izin ke Nyonya ya. Nyonya, itu Gak usah banyak ngomong, selip pusing. ya. Siapa lagi ya? Terima kasih ya, Pak. Ya Allah Pak Dimas, Bapak udah pulang Pak? Iya, Bi. Pak, saya lega Pak Dimas sudah balik ke rumah. Iya tuh Pak, rumah teh rasanya sepi. Saya juga lega, Bi. Ya udah, Bibi sama Bapak lanjutin kegiatannya. Saya mau istirahat dulu ya. Iya, baik Pak. Mangga Pak. Aduh, Mbak, saya lupa mau ngomong sama Pak Dimas. Minta izin kalau saya bawa bayi. Kalau saran saya teh, kita teh jangan ngomong dulu Pak. Sepertinya orang-orang di rumah teh moodnya lagi kurang bagus. Lagian juga kerja sambil bawa bayi pasti boleh. Pak Dimas pasti nggak akan keberatan. Udah, sekarang Bapak terusin kerjanya lagi ya. Nanti saya bantuin jagain bayinya. Iya, terima kasih ya Mbak. Sama-sama tuh. Oke, 2 perempuan jahat itu datang apa enggak ya? Sepi, gak ada tanda-tanda. Bagus deh. Ma. Aku nggak tahu apa yang ada dalam pikiran Mama sekarang. Tapi terserah Mama, mau percaya apa enggak. Aku berani sumpah demi apapun, Ma. Bukan aku pelakunya. Aku masih sadar, Setia adalah saudara tiri aku. Gak mungkin aku melakukan hal sekeji itu, Ma. Memang, aku sangat benci sama Setia. Aku marah sebenarnya. Tapi gak mungkin aku melakukan hal serendah itu. Mama tahu sifat aku dari kecil kan? Mama yang membesarkan aku. Harusnya Mama tahu. Aku gak mungkin melakukan hal itu. Ini semua kebohongannya Aisyah. Lihat muka Dimas. Aku percaya ya. Dan sepertinya memang nggak mungkin Dimas yang ngelakuin itu. Tapi rasanya juga nggak mungkin Aisyah berbohong. Apa mungkin justru ada orang lain yang ngelakuin sengaja biar ada salah paham seperti ini antara Dimas dan Aisyah?
Kasihan semuanya pada tidur. Aisyah juga kelihatan capek. Jadi nggak tega mau bangunin. Setia? Aisyah, Mas, sorry. mau ngapain? Lu jadi kebangun. Hah? Tadi mau minum tapi pas pegangan ternyata jatuh semua. Ya ampun Mas Setia, kalau Mas Setia mau ngambil minum kan tinggal panggil aku aja daripada Mas Setia jalan sendiri kayak begini. Nanti Mas Setia malah kenapa-napa, kan Mas Setia masih lemes. Terus kalau misalnya nanti jatuh, ada yang memar lagi gimana Mas? Lu lagi nanti luka-lukanya yang kemarin belum ini, masih basah. Takutnya kalau misalnya, aduh. Kok senyum sih Mas? Aku lagi serius loh. Iya, sorry. Ya, abisnya ngeliat ngomong-ngomong lucu tau. Kayak nenek. Nenek. Aduh. Oh. Tadi mau minum kan Mas? Iya. Lebih dari ini, aku ingin kamu selalu ada di samping aku, Aisyah. Tapi apa itu mungkin? Sementara sampai saat ini, status kamu aja masih istrinya Dimas. Dan jelas Dimas pernah bilang bahwa dia gak akan pernah lepasin kamu. Udah. Makasih ya. Setia gimana ya keadaannya? Udah baik kan? Apa belum ya? Apa sebaiknya aku datengin aja kali ke apartemennya ya? Aduh, enggak deh. Yang ada ntar dijuntekin lagi tuh sama si Setia. Apa telepon aja kali ya? Ya deh. Kok gak diangkat sih? Ini apaan ya? Di sana kan banyak orang. Masa satu pun nggak ada yang denger? Itu pada punya kuping apa enggak sih? Sering banget ya. Oh iya.
Paham. Ini jangan-jangan cuma alasannya si Aisyah doang nih. Bisa jadi nih, Aisyah cuma punya niat untuk deketin Setia doang. Enggak. Aku nggak akan biarkan. Aku harus lakuin sesuatu. Iya. Perempuan pembawa sial itu nggak boleh nempelin Setia terus, nggak boleh. Soalnya setiap kali Setia deket-deket sama si Aisyah, pasti deh si Setia sial lagi. Oh, enggak. Aku nggak akan biarkan ada hal-hal buruk terjadi lagi sama Setia. Jangan masuk ke dalam, mendingan aku tunggu di sini aja. Iya, benar. Sampai mastiin salah satu di antara mereka keluar. Oke, bagus. Paling sekitar 15 menitan dia sampai di pasar. Setelah itu aku telepon dia orang tuanya. Untung aja aku tahu nomor handphone semua orang yang ada di akunnya Setia. Jadi aku dengan mudah bisa hubungin mereka. Dan untungnya lagi, aku punya alat pengubah suara. Orang-orang nggak akan kenalin dan nggak akan tahu kalau itu suara aku. Mendingan aku ganti aja dulu nomor handphonenya. Ya. Udah 15 menit, nomor handphone juga udah diganti. Saatnya nelpon Pak Juki yang sok bawel. Cowok. Ocek. Halo Madin. Aduh, Putih. Ganteng banget. Angkat, Pak. Orang kan penting. Ya, sebentar, Bu. Ini nomor siapa ya, Bu? Bapak nggak kenal. Udah angkat aja. Iya, halo. Halo, Pak Juki, ini tolong Akbar ribet sama kulit pasar. Pak, kesini Pak. Ya Allah, Akbar ribut. Di mana dia? Akbar di mana? Ini siapa ya? Hah? Dimatiin, Bu. Ada apa? Itu tadi siapa yang telepon? Akbar ribut sama siapa, Pak? Bapak juga nggak tahu. Katanya Akbar ribut sama kulit pasar. Bapak takut Akbar kenapa-napa. Bapak mau nyusul Akbar ke sana, Ibu ya, mau ngecek. Ibu ikut. Pak, Bu, ada apa? Iya, Aisyah. Bapak mau nyusul Akbar ke pasar dulu. Aisyah, maaf ya. Ini Fadil Ibu tinggal. Ibu mau ikut Bapak lihat Akbar, ya? Iya, Bu. Ayo, Pak. Hati-hati. Ya Allah, ada apa ya?
Mendadak bapak sama ibu susul Mas Akbar ke pasar. Aisyah. Kenapa Mas? Ada apa? Aku nggak tahu Mas. Cuman bapak sama ibu nyusulin Mas Akbar ke pasar. Katanya Mas Akbar ribut, cuman aku nggak ngerti juga. Ya udah Aisyah, kalau emang lo repot sama Fadil, lo repot ngurus Fadil, gak usah, lo gak usah mikirin gue, ya. Lagian gue udah mendingan kok, udah enakan. Jadi gue bisa ngurusin diri gue sendiri, oke? Ya sama sekali Mas. Aku masih bisa kok ngurusin Fadil dan ngurusin Setia. Aisyah, makasih ya. Aku gak nyangka kamu mau bersikap sebaik ini sama aku. Pak, saya dengar apartemen di sini itu memperbolehkan orang belum menikah tinggal bareng ya? Waduh, jadi tempat maksiat dong ya ini apartemen. Soalnya saya sering dengar loh Pak, rumor ini udah kemana-mana. Apa? Di apartemen ini ada yang maksiat. Pak Sapam, saya nggak mau citra apartemen ini jadi jelek. Iya ditegur dong, kalau begitu jangan dibiarkan aja. Iya, benar. Orang seperti itu harus ditegur dengan keras. Karena kalau enggak, akan jadi dampak yang buruk buat yang lain. Nah, itu dia, benar banget itu. Ibu tahu di mana keberadaan mereka? Oh, itu tuh. Di nomor 44. Coba aja cek, kau perlu gerbek langsung. Iya, buruan, gerbek aja. Enak aja, mentang-mentang tinggal di apartemen berbuat seenaknya. Baik, saya akan cek. Coba deh dicek. Ayo, dilihat. ayo buruan. Yes, berhasil. Akbar, Bar, kamu nggak apa-apa nak? Nah? Kamu nggak terluka kan, Bar? Aku nggak apa-apa, Bu, Pak. Loh, tadi ada yang telepon Bapak. Katanya kamu ribut sama kuli pasar. Makanya Bapak sama Ibu tuh kesini. Aku nggak ribut sama siapa. Loh, kenapa yang telepon Bapak bilangnya begitu ya? Emang yang telepon siapa, Pak? Aduh, Bapak nggak kenal, nggak tahu nomornya, Bar. Cuma dia kenal Bapak sama kenal kamu juga, Bar. Boleh saya lihat nomornya, Pak? Latif? Kok aneh ya? Apa jangan-jangan ada yang iseng? Pak, jangan-jangan ada yang mau nyakitin Aisyah nih. Makanya dia bilang supaya Bapak sama Ibu nggak ada di rumah. Dan bilang tuh aku tuh lagi berantem di sini. Ya ampun, Pak. Ya Allah. Bisa jadi mereka mau menjebak Aisyah, Bu. Apa? Gimana ini? Ya udah kalau gitu biar aku yang ngecek ya, Pak. Iya. Pak, bukannya Kang mau nganterin barang? Iya Pak, maaf Pak. Gini Pak, saya mau minta izinnya Pak ya, soalnya mendadak ada urusan keluarga. Ini orang tua saya juga lagi di sini. Oh ya udah, biar yang lain aja ya yang nganterin. Makasih ya Pak. Iya, makasih Pak. Ayo Pak. Iya. Ayo Pak. Ayo Bu. Waktunya Mas Setia minum obat. Mas? Aisyah. Minum obat dulu ya. Mas Setia. Ya ampun. Aisyah. Hah? Gak apa-apa. Enggak, aku minta maaf Mas. Gak apa-apa.
Pak, tadi ternyata benar mereka berbuat maksiat. Maksiat? Apa-apaan nih? Astagfirullahaladzim. Pak, ini Bapak salah paham, gak ada yang berbuat maksiat di sini. Mana ada orang yang ngaku? Hah? Kalau udah ketangkap basah, mana ada yang ngaku? Kalian jelas-jelas berduaan di kamar ini. Kamu juga. Kamu sebagai cewek, kenapa nggak ada harga dirinya? Jelas-jelas kalian ini bukan sepasang suami istri kan? Bukan kan? Kalian berdua pasti sudah berbuat mesum, benar kan? Astagfirullahaladzim. Kalian ini apa-apaan sih? Hah? Jangan asal tuduh ya. Saya sama Aisyah tuh nggak ngapa-ngapain. Aisyah tinggal di sini ngerawat saya. Dia lagi ngobatin saya. Halah, gak usah banyak alasan. Udah jelas kalian itu bukan pasangan suami istri. Mau ngapain kalian gua ada di sini? Pak, ya kali Pak. Ini saya cuma bantuin Mas Yati baru aja pulang dari rumah sakit. Kita nggak berduaan lagi, juga ada orang tua kita kok yang tinggal di sini. Mendingan kalian sekarang pergi dari sini. Emang kelihatannya kita lagi ngapain sih? Hah? Udah nggak usah banyak ngomong, udah usah udah. Pak. Ada apa ini? Ada apa? Hah? Ada apa? Pak, ini ya. Mereka berdua sudah melakukan hubungan mesum di apartemen ini. Maaf bapak-bapak. Bapak-bapak ini salah paham. Mereka nggak berduaan di sini. Bapak-bapak, Pak Setia itu tinggal di sini sama saya dan orang tua saya. Kalian lihat kan? Pak Setia itu lagi luka banget. Parah lukanya. Jadi mana mungkin mereka berbuat maksiat di sini? Nih, obat. Kalian bisa lihat kan? Ya. Pak Setia nggak bisa minum obatnya sendiri, jadi Mbak Aisyah membantu Pak Setia untuk minum obat. Akbar. Nih, ini bukti baju saya dan sini kalau saya bukan sini. Kalian semua tuh kena hasut. Maaf Pak, kami salah paham. Soalnya ada yang bilang Pak Setia berbuat maksiat. Makanya, kamu tuh jangan asal tuduh. Lagian, kalian gimana sih? Ini kan apartemen saya. Dan kamu semua ngedobrak pintu saya seenaknya. Hah? Saya nggak mau ya, lain kali kejadian kayak gini terjadi lagi. Dan saya minta sekarang juga kalian minta maaf lewat video. Saya nggak mau tahu. Siap Pak, saya akan buat permintaan maaf lewat video. Bersabar. Minta tolong ya, videonya. Saya sebagai satpam apartemen mau minta maaf karena sudah menuduh Pak Setia berbuat maksiat. Itu semua tidak benar sama sekali. Makasih. Video ini saya simpan. Ya udah, keluar. Ada aja. Aisyah, maaf ya. Kayaknya ada yang mau fitnah kali. Lo tau nggak? Tadi ada telepon bapak dan dia bilang, gue lagi berantem di pasar. Kayaknya itu orang kepengen bapak dan ibu pergi dari sini supaya kalian berduaan di kamar.
Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi siapa, Mas? Ya siapa lagi lah kalau bukan si Dimas. Kelakuan Dimas makin lama makin kelewatan ya. Gue harus ngelakuin sesuatu ya. Dia kirim video apa ini? Saya sebagai satpam apartemen meminta maaf karena sudah menuduh Pak Setia berbuat maksiat. Itu semua tidak benar sama sekali. Lo lihat kan Dimas, sekali lagi rencana licik lo udah gagal. Kalau lo emang laki-laki sejati dan masih punya harga diri, tolong ya hentikan semua ini. Berhenti lo ngeganggu hidup gue dan hidup Aisyah. Dan sebaiknya lo urusin hidup lo sendiri. Lo tuh jangan lupa Dim, lo bisa bebas sekarang ini semua berkat pernyataan gue ke polisi. Jadi tolong tunjukkan rasa terima kasih lo ke kita dengan berbuat hal yang pantas, bukan malah makin jahat. Kamu berani-beraninya nuduh saya, padahal saya nggak tahu apa-apa. Keterlaluan kamu Setia. Dimas, kamu kenapa kok marah-marah sendiri? Gimana? Kamu lihat sendiri. Saya sebagai satpam apartemen meminta maaf karena sudah menuduh Pak Setia berbuat maksiat. Itu semua tidak benar sama sekali. Aku kan nggak tahu apa-apa, Ma. Kenapa dia nuduh aku seperti ini? OMG, kok satpam malah minta maaf? Berarti Aisyah nggak diusir dong dari sana. Ih, nyebelin banget. Gagal dong rencana aku. Kayaknya Dimas marah banget tuh. Kalau gitu, aku bisa provokasi Dimas nih, biar dia usir Aisyah dari sana. Dimas, kalau kayak begitu sih udah jelas banget. Aisyah menghasut Setia. Si Aisyah itu kan memang senang banget tuh cari-cari perhatian sama si Setia, biar kalian berdua tuh ribut. Dimas, kamu kenapa? Dimas? Hah? Kepala aku, Ma. Kenapa? Kepala aku pusing, Ma. Aku semua obat, tapi obat aku habis. Bi Titin! Bi! Dimas, kita tuh lagi belanja bulanan ya. Tapi aku harus minum obat, Ma. Aduh, masa iya aku yang harus beliin? Ih, males banget keluar lagi. Udah capek keluar bahan. Mendingan aku pura-pura sakit juga deh, biar nggak disuruh. Aduh, ya ampun. Aduh. Kepala mama kok tiba-tiba juga jadi sakit ya. Ini kayaknya tensi mama naik deh. Mama ke kamar dulu ya. Aduh. Ya habis lagi. Aisyah, sini biar Bapak yang beli obatnya. Ah nggak usah Pak, biar aku aja yang beli obatnya. Ya udah. Bapak tolong temenin Mas Setia ya.
Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Mbak, saya mau beli obat, ini resepnya. Ya. Aisyah, beli obat buat siapa? Apa anak aku sakit? Apa buat Setia? Aisyah, kamu beli obat buat siapa? Apa anak aku sakit? Enggak, Fadil nggak kenapa-napa kok. Aku beli obat untuk Mas Setia. Ya, betul. Ini ada obat yang harus diracik. Mau nunggu sebentar ya? Ya, makasih. Kamu ini istri macam apa sih? Kamu selalu menuntut suami kamu. Kamu selalu perhatian sama laki-laki lain. Kamu belain dia, kamu ngurusin dia. Dan kamu bahkan tega menjebak aku demi Setia. Mas Dimas, terserah kamu mau punya asumsi apa dan punya pikiran sendiri, aku punya, Mas. Apa bedanya sama kamu? Kamu juga seperti itu kan? Aku nggak kayak gitu. Buktinya kamu nggak pernah dengerin aku. Kamu nggak percaya kalau aku nggak salah. Ya emang kamu yang salah, Mas. Atas nama pasien Setia? Iya, betul. Ini obatnya totalnya 150.000. Si. Aisyah. Apa lagi sih, Mas? Jadi, udah bener ya. Kamu punya hubungan spesial sama Setia. Dan kamu udah gak malu nutupin dari aku. Kamu malah sengaja pertontonkan kemesraan kamu sama dia. Iya? Pertonton dan kemesraan? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Untung aku sadar loh. Kalau percuma ngeladenin kamu. Mas, maaf ya, Mas. Aku gak ada waktu buat jawab semua pertanyaan kamu yang gak perlu itu. Permisi, assalamualaikum. Kak, saya minta obat sakit kepala. Lebih baik Mas Setia nggak usah tahu tadi aku ketemu sama Mas Dimas. Daripada nanti dia malah kepikiran. Aisyah? Mas, aku udah beli obatnya. Lo kenapa? Gak kenapa-napa, Mas. Jangan bohong. Kalau ada apa-apa tuh cerita sama gue. Beneran gak ada apa-apa, Mas. Mas Setia, kenapa selalu tahu, selalu bisa baca hati aku. Tanpa susah-susah dia bisa tahu perasaan aku dan apa yang ada di dalam hati aku. Tanpa aku perlu banyak menjelaskan. Sementara Mas Dimas, suamiku sendiri, kenapa dia malah gak bisa ngertiin aku? Gue yakin, pasti ada sesuatu yang mengganggu Aisyah. Tapi, saat seorang ibu lagi sedih, mungkin yang paling bisa menghibur adalah anaknya. Mendingan gue bikin Fadil happy, supaya Aisyah juga happy. Fadil, Mama kamu lagi sedih banget. Coba Fadil kasih senyuman ke Mama, biar Mama happy lagi. Ya, senyum dia. Aisyah, kalau ketawa kayak gini, dia cantik banget. Astaga, kenapa perasaan gue terhadap Aisyah semakin lama semakin susah dikendalikan? Semakin lama, kenapa sepertinya aku malah justru makin dekat sama Setia? Enggak, aku nggak boleh kayak gini. Aku harus jaga sikap.
Karena biar bagaimanapun aku masih istri orang. Aku ambil minum dulu ya, Mas. Setia masih hidup. Itu artinya kita gagal lagi dong. Tahu lah, Mama juga bingung ini, stres nih. Kita harus cari cara yang lain untuk bisa menghancurkan hidupnya Setia. Iya. Bu, gimana? Urusan saya udah selesai. Saya udah ngelakuin sesuai yang mau. Jadi sekarang saya minta pembayarannya. Apa? Kamu minta bayaran? Kamu tahu nggak sih? Kerja kamu tuh gak becus. Ngapain kamu minta bayaran sama saya? Gimana sih, Bu? Saya udah ngelakuin persis yang Ibu mau. Lakuin persis seperti apa sih? Orangnya tuh masih hidup. Dia masih hidup. Jadi kerjaan kamu tuh gagal. Saya nggak mau tahu ya. Saya udah kerja. Jadi saya harus dapat bayaran. Kalau nggak, saya akan bongkar semuanya ke pasien itu. Kalau perlu, sekalian Ibu biar masuk penjara. Berani-beraninya dia nggak nyimak. Tapi mendingan aku ngalah aja dulu daripada kena masalah. Yaudah. Saya akan temuin kamu di alamat yang saya akan kirim. Oke, kalau gitu. Macem-macem sama gua. Siapa Bianca? Itu mah, preman aku suruh habisin Setia. Tapi dia gagal, malah sekarang minta bayaran. Aneh banget sih. Ya udahlah, bayar tinggal bayar. Kamu jangan macam-macam, jangan tambah masalah baru. Daripada nanti dia bongkar semuanya, rusak gitu semuanya. Udah gak apa-apa. Gue pasti bisa sendiri. Berharap kelak Silahkan mampir, Mas. Sorry ya, ngerepotin. Gak apa-apa, Mas. Ya, ternyata bau gue masih sakit. Mas, aku ke pasar dulu ya sama Mas Akbar. Oh, iya. Titik Fadil, boleh, Mas? Boleh dong. Dan lu gak usah khawatir. Gue sama Bu Yanti pasti bisa jagain Fadil. Makasih, Mas. Bu Bianca, mana pembayaran saya? Saya ingin pembayaran sekarang. Sebenarnya saya kurang puas dengan hasil kerja kamu. Jadi untuk kali ini saya akan bayar kamu setengahnya. Dan setengahnya lagi saya akan bayar kamu kalau kamu kerja lagi sama saya. Ibu jangan main-main ya sama saya. Kalau nggak saya akan lakuin ancaman saya. Saya akan bongkar semuanya ke pasien itu. Kalau Ibu Bianca adalah dalang dari rencana pembunuhan ini. Ibu mau? Diam. Saya akan bayar kamu sekarang, tapi awas kalau kamu sampai kasih tahu.
Aisyah. Aisyah, ini kamu bawa kuncinya ya. Kamu bisa kan naik motor? Ah, bisa Mas. Ya udah, hati ya. Ya. Aku kerja dulu. Wortelnya berapa ya? Kilo 5.000, Mas. Sekilo 5.000. Sebentar ya. Biar Mas Setia cepet sehat, harus makan yang sehat-sehat juga. Nah, aku harus pilihin buah yang masih fresh buat Mas Setia. Coy, dia kan yang ada di kamar pasien kemarin. Siap. Dia ngeliatin gue terus lagi. Jangan-jangan dia ngenalin gue. Gue harus cabut. Mas? Mas, biar dulu Mas, jangan campur Mas. Mas, ya. Bener juga kayaknya nyekam Mas Setia. Sih. Berhenti! Siap, masih aja ikutin gua. Saya telepon polisi sekarang. Hei! Stop! Berhenti! Siap, masih aja ikutin gua. Saya telepon polisi sekarang. Hei! Stop! Stop! Pak! Putri saya! Aisyah! Aisyah! Aisyah, kamu mau kemana? Mas, itu putri barusan. Itu orang yang sama yang waktu itu nyakitin Mas Setia di rumah sakit. Apa? Aisyah! 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 Bang! Ikutin motor itu, Bang. Ikutin motor itu, bener. Jangan ada kehilangan, Bang. Ya, tapi ada mobil, Bang. Lewat mana, Kek? Lewat jalan pintas, Kek? Iya, gua tahu lewat sini nih. Buru.
Wah, motor kaca-kaca di kampung orang. Sial. Lari kemana? Lu nggak usah ikut campur urusan gua. Cek mati lu. Maju lu. Iya. Ya. 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 Bilang sama gua, siapa nyuruh lu? Gue nggak tahu apa-apa, Bang. Oh, lu nggak tahu apa-apa? Hah? Mau ngomong nggak lu? Hah? Setia lu yang celakain kan? Iya. Ampun. Kepatan leher lu. Iya, ampun, Bang. Ampun. Hah? Siapa? Iya. Lu mau ngomong nggak? Iya. Bang, aku. Hah? Gua kasih tau. Dia siapa, Bang? Namanya siapa? Gua nggak tahu, Bang, namanya siapa. Soalnya dia nggak pernah kasih tau gua namanya siapa. Aisyah. Tunggu. Ini bukan belakangnya. Lu lihat tuh foto. Ini bukan. Bukan dia orangnya, Bang. Kalau yang ini? Ini. Bukan juga, Bang. Siapa? Hah? Lu jangan main sama gua ya. Hah? Lu ngomong yang jelas. Iya. Kepatan leher lu ya. Iya. Yaudah. Gua kasih nomor handphonenya. Lu cek aja sendiri, Bang. Ambil handphone. Cek gua, Bang. Ambil. Maaf, Mas. Ya, halo. Halo, dengan Dokter Natasha. Ini dengan siapa ya? Siapa Aisyah? Woi, Mas! Siapa yang telepon? Nggak tahu, Mas. Tadi tiba-tiba dimatiin. Mungkin salah sambung kali ya. Aisyah? Itu siapa tadi? Mas, ternyata yang angkat telepon namanya Natasha. Dokter Natasha. Perempuan yang belakangan ini sering dampingin Mas Dimas. Mas ingat kan waktu dia datang ke rumah, terus minta izin supaya Mas Dimas bisa nemuin Fadil. Ya waktu ke kantor polisi juga ada dia di sana, ingat kan, Mas? Iya. Aku ingat dia. Ya tapi dia mau ngapain celakain si Setia? Iya, apalagi? Dia buat bantuin Mas Dimas lah. Aku yakin dia gak kerja sendiri, Mas. Pasti dia kerja sama Mas Dimas. Aku nggak nyangka dia kerja sama aja kayak Mas Dimas. Aku nggak bisa pilih. Aku harus cari dia dan aku harus bikin perhitungan sama dia. Aisyah, gimana caranya?
Hah? Mau kemana kamu? Cari dia. Sekalian tanya sama Mas Dimas, apa yang sebenarnya terjadi? Ya udah. Aku temenin kamu, mendingan naik motor sekarang. Sayang, diam ya nak. Bentar lagi mama pulang ya. Nggak mau diam, Pak. Fadil, sabar ya. Kasihan Bu Fadil. Iya, udah 2 jam lebih Aisyah pergi, tapi kok nggak pulang-pulang ya? Itu dia, Pak. Harusnya kan Aisyah belanja nggak selama ini. Pulang ya. Saya tinggal sebentar. Mas, Mas duduk dulu. Natasha, kenapa kepala saya pusing lagi? Ini Mas, minum dulu. Gimana Mas? Udah mendingan? Natasha, saya mau tanya sama kamu. Kenapa kamu baik sekali sama saya? Yang selalu menjagamu, namun dia yang milikimu. Bahkan kamu selalu ada buat saya. Meski seharusnya nggak seperti itu. Kau yang selalu mencintamu, namun dengannya kau Karena buat saya, Mas Dimas itu bukan sekadar pasien. asal ku melihatmu. Mas Dimas itu laki-laki yang sangat baik. Aku jatuh di hatimu, berharga untukku. Itu dokter Natasha makin lama makin deket aja sama Dimas. Jangan-jangan nanti mereka saling jatuh cinta lagi. Aku melihatmu bahagia, asal ku melihatmu bahagia. Aisyah, Oh, jadi saya nggak perlu cari alamatnya Mbak Natasha ya? Dia ternyata udah sama kamu, Mas. Jelas ini mempertegas kalau emang dia pelakunya. Aku, Mbak Aisyah ini ngomongin apa sih? Saya nggak ngerti. Udahlah Mbak Natasha, nggak usah pura-pura lagi. Saya udah tahu semuanya, gak usah ngelak lagi. Mbak kan dalam penyerangan Mas Setia di rumah sakit, iya. Aisyah, kamu jangan nuduh orang sembarangan ya. Omongan kamu gak masuk akal, tau gak? Awalnya kamu nuduh aku. Sekarang, kamu nuduh Natasha. Gak masuk akal dari mana, Mas?
Udahlah, kalian tuh sama aja. Kalian kerja sama kan buat ngelakuin ini, iya kan? Mbak, jujur saya nggak ngerti apa maksud Mbak. Buat apa saya ngelakuin itu semua? Saya tuh nggak tahu apa-apa, Mbak. Saya aja hampir nggak kenal Pak Setia. Gimana ceritanya saya bisa mau nyelakain dia? Jelas Mbak tahu kenapa. Sebelum Mbak Natasha tahu kalau ternyata Mas Setia nggak tahu siapa sosok penyerangnya, Mbak sengaja kan bikin Mas Setia meninggal. Biar apa? Biar Mas Setia nggak ngasih penjelasan kalau ternyata Mas Dimas adalah pelaku penyerangannya dia. Iya. Mas Setia? Saya nggak tahu apa-apa, Mbak. Kalau Mbak nggak tahu gimana caranya premannya nyerang Mas Setia itu di rumah sakit bisa tahu nomornya Mbak. Nomor saya ada di preman itu. Mbak, jangan asal tuduh saya benar-benar nggak tahu, saya nggak kenal siapa preman itu. Natasha cukup Natasha. Aisyah, kamu udah betul-betul gila ya. Gara-gara cuma bilang Setia. Kamu nggak mau menggunakan mata kamu untuk melihat yang benar. Dan kamu tidak menggunakan kuping kamu untuk mendengar yang benar. Bukannya itu yang biasanya Mas Dimas lakukan? Bukan aku. Tapi Mas. Kamu jangan salahin orang lain. Semua itu kesalahan kamu. Kamu yang bersikap seperti itu, Aisyah. Asal kamu tahu ya, lama-lama udah muak sama sikap kamu. Aku juga muak banget sama sikapnya Mas. Kamu sama dia itu sama-sama jahat, tahu nggak? Aisyah, kamu dengerin aku. Natasha, dia adalah perempuan yang baik. Dia selalu belain kamu di depan aku. Dia yang paling yakin bahwa aku gak bersalah. Dan dia juga adalah orang yang paling yakin bahwa ada seseorang yang ingin membuat kesalahpahaman di antara kita, Aisyah. Dan yang paling penting, kamu harus tahu, cuma Natasha yang menginginkan aku dan kamu untuk bersatu kembali. Tapi kamu menuduh Natasha itu seburuk itu, tega kamu. Aku nggak akan tinggal diam sekarang. Sekarang sebaiknya kamu pergi. Aku nggak mau pergi sebelum aku dapat jawabannya. Mas Dimas, aku nggak mau pergi. Mas, au! Anda jangan kasar sama perempuan. Kamu siapa? Ini rumah saya. Sekarang kamu juga pergi atau saya panggil polisi. Mas. Mas Dimas, jangan! Mas Dimas! Mas, nggak apa-apa. Saya mohon sama kalian, tolong pergi. Pergi, saya mohon pergi. Pergi, Bapak. Jadi orang yang nyerang Setia tahu nomor handphone Dokter Natasha.
Ini aneh, karena aku yakin sekali bukan dokter Natasha pelakunya. Mana mungkin orang sebaik dia bisa melakukan hal seperti itu? Kayaknya aku mencium kelicikan. Iya, kelicikan. Ada dalang sebenarnya. Dia nggak mau ketahuan, lalu dia sengaja kasih nomor telepon dokter Natasha ke Pangeran Setia itu. Cuma ada satu orang yang selicik itu dan mengenal dokter Natasha. Bianca. Halo. Apa? Kamu hampir ketangkep? Iya, Bu. Tapi saya lakukan persis seperti yang Ibu suruh. Saya udah kasih nomor yang Ibu kasih ke dia. Bagus. Gimana cantik? Apa semua sesuai rencana? Semua sesuai rencana, Ma. Pinter juga dia. Saya nggak apa-apa, Natasha. Saya minta maaf ya atas sikap Aisyah tadi. Nggak apa-apa, Mas. Mas nggak perlu minta maaf, ini bukan salah Mas Dimas. Saya cuma nggak ngerti aja. Kenapa Aisyah bisa tiba-tiba nuduh saya yang ngelakuin itu semua? Jangankan kamu, saya juga nggak mengerti. Sepertinya Aisyah udah terlalu buta karena cintanya terhadap Setia. Kepala saya, Natasha, kenapa pusing lagi ya? Mas, jangan terlalu banyak pikiran. Ingat kesehatan Mas Dimas. Sekarang istirahat ya. Saya bantu ke kamar. Dokter. Dokter, saya mau bicara. Ada apa ya, Bu? Begini. Saya percaya dengan dokter. Saya percaya dokter bukan pelakunya. Dan juga bukan Dimas. Yang saya yakin pelakunya adalah Bianca. Bianca? Iya, Bianca. Bianca itu istri pertamanya Dimas. Dia itu perempuan yang jahat dan sangat licik sekali. Sekarang ini memang saya itu belum punya bukti, tapi feeling saya kuat sekali. Feeling saya sangat kuat sekali mengarah kepada Bianca. Dugaan saya, Bianca itu hampir ketahuan, tapi dia cepat-cepat menyelamatkan diri dengan mengkambing hitamkan orang lain. Sebaik bebas. Ini ya, Nak. Terus banget. Aduh. Waalaikumsalam. Aisyah. Aisyah, ini Fadil nangis terus. Susu ASI perahnya habis, makanya dia rewel terus. Mama ya, sayang.
pulangnya. Akbar. Aisyah kenapa? Kayaknya banyak pikiran. Dan lo tadi kenapa lama banget di pasar belanjanya? Hah? Bukannya lo juga harus kerja kan? Kenapa sih? Lo tau gak? Aisyah tadi di pasar ngeliat orang yang nyerang lo di rumah sakit. Wah? Kita berhasil nangkep tuh orang. Dan gue paksa dia untuk ngomong. Apa yang dia bilang? Yang nyerang lo itu adalah perempuan. Cuma dia nggak ngasih tahu siapa. Jangan-jangan Bianca atau Tante Siska? Bukan bu. Bukan. Aisyah itu nunjukin fotonya Bianca dan nama Siska. Tapi orang temannya bukan. Tapi orang itu ngasih nomor ke. Dan pas Aisyah telepon nomor itu, lo tau gak? Orang itu adalah Natasha. Apa? Awalnya gua sama Aisyah itu nggak percaya. Tapi Aisyah yakin kalau Dimas sama Natasha itu bersama. Gua sama Aisyah habis dari rumahnya Dimas dan entah di rumahnya Dimas ada Natasha. Dan Aisyah langsung minta keterangan sama Natasha. Tapi lu tahu apa? Dimas langsung marah besar dan ngusir kita dari rumah dengan kasar. Mas kelewatan banget. Tapi yang benar, untuk percaya kalau Dokter Natasha pelaku di dalam semua ini, itu rasanya aneh. Menurut Bu Lydia, Bianca dan mamanya tinggal di rumah milik almarhum papanya ini. Aku harus bicara sama mereka. Masuk, Dokter Natasha. Saya udah nunggu kamu. Selamat datang. Akhirnya, kita punya kesempatan untuk bicara berdua. Jujur saya nggak tahu ya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tadi Aisyah datang. Dia menuduh saya, dia bilang saya dalang dibalik penyerangannya Setia. Sementara itu bukan saya. Dan Bu Lydia memberitahu saya kalau dia yakin ini semua pasti ada rencana kamu kan? Apa itu benar? Kenapa Ibu Bianca diem aja? Berarti benar kan? Saya rasa saya nggak perlu jawab pertanyaan yang saya nggak mau jawab. Oke. Kalau begitu, kalau memang ternyata itu semua benar, saya punya pertanyaan sama Anda. Salah saya sama Anda itu apa sih? Kenapa Anda bisa-bisanya menuduh saya dan memfitnah saya seperti ini? Natasha. Nama yang cantik. Kamu tahu, dari pertama kamu datang ke sini, itu saya udah heran. Kenapa orang secantik kamu, sepintar kamu, berpendidikan dokter di luar negeri, datang ke Indonesia hanya untuk laki-laki seperti Mas Dimas, pecundang, labil, lanjut. Kamu panggil apa tadi suami kamu? He is a loser. Bisa-bisanya istri sendiri menghina suaminya? Emang itu kenyataannya.
Jangan kamu mikir. Saya nggak tahu kedekatan kamu sebagai dokter dan pasien itu udah nggak wajar sama suami saya. Tolong ya, jangan alihkan pembicaraan ini kemana-mana. Justru itu, intinya, Natasha, kamu sama saya itu, kita sama. Saya yakin, hati kamu itu nggak sebaik muka kamu. Nggak sebaik yang kamu tampilkan wajah cantik kamu. Kamu itu bermuka dua. Kamu dan saya itu sama. Jangan coba-coba samakan saya sama Anda ya. Saya bukan perempuan jahat dan licik seperti Anda, Bu Bianca. Lihat aja. Saya akan cari tahu masa lalu kamu. Dan saya akan bongkar semua kebusukan kamu. Silahkan. Karena Anda nggak akan pernah menemukan apa-apa. Saya nggak punya apapun yang saya rahasiakan. Dan asal Anda tahu ya, saya bukan perempuan lemah yang akan diam saja kalau diperlakukan seperti ini seperti Aisyah. Kalau Anda berani macam-macam lagi sama saya pastikan Anda akan terima balasannya. Ingat itu, Bu Bianca. Berkelewatan perempuan itu. Bisa-bisanya Mas Dimas tahan punya istri kelakuannya seperti itu. Aku nggak bisa tinggal diam. Aku harus terus cari bukti. Aku nggak bisa biarin diri aku difitnah seperti ini dan ibu ngelakuin hal yang nggak aku lakuin. Mas Dimas video call. Pas banget. Halo Mas Dimas. Kamu di mana? Kok langsung pergi aja? Sebentar. Kamu di depan rumah almarhum papanya Bianca ya, Papa Irwan? Iya Mas, sekarang saya lagi ada di rumah almarhum mertua Mas. Kamu ngapain di sana, Natasha? Saya akan ke Mas Dimas sekarang ya, saya akan jelasin semuanya, nanti saya ceritain. Jangan. Kamu tunggu di situ, ya. Saya jemput kamu. Tapi Mas... Natasha ngapain di sana? Biar Ibu bantuin kamu ya? Nggak usah, Bu. Gak apa-apa, Ibu bantu kamu, ya? Aisyah, mulai sekarang kamu jangan kirim soal Dimas lagi ya. Jangan buat laki-laki itu merusak ketenteraman atau kedamaian hati kamu ya. Apalagi setelah kemarin kamu memenangkan sidak di pengadilan. Dimas terus-terusan cari masalah sama kamu. Bu, Ibu tenang aja ya. Aku gak akan membiarkan itu. Lagian juga aku udah tahu pelakunya Mas Dimas sekarang seperti apa. Aku gak akan ngebiarin Mas Dimas ngelakuin hal lain sama orang yang aku sayang. Jadi, Nak Setia itu termasuk orang yang kamu sayang? Iya, Bu. Saya sayang sama Setia. Aisyah, kamu benar-benar mengatakan itu. Kamu sayang sama aku.